Next tournament, AFF. We are having around 10 days. Next tournament, AFF. We are having around 10 days. Next tournament, AFF. We are having around 10 days to JDT and TMJ because they allow to JDT and TMJ because they allow to JDT and TMJ because they allow. Alasan aneh pelatih Malaysia jelang lawan timnas Indonesia. Bisa-bisa ngomong seperti itu. Ketakutan dulu kah? Begini penjelasannya. Mantap! Timnas full kekuatan. Indra Syafri bawa kabar baik. Pemain ini siap tampil dijamin Malaysia auto ketar-ketir. Bikin bangga di Eropa. Pemain Indonesia ini jalani TC bersama klubnya. Siap-siap tampil gacor saat berseragam timnas Indonesia. Alasan aneh pelatih Malaysia jelang lawan timnas Indonesia. Bisa-bisa ngomong seperti itu. Ketakutan dulu kah? Begini penjelasannya. Malaysia mengaku mengalami kerugian besar soal waktu istirahat jelang laga lawan timnas Indonesia U19 di semifinal Piala AFF U19 2024 Sabtu 25 Juli. Malaysia baru saja memastikan diri jadi juara grup C usai bermain imbang lawan Thailand di Stadion Gelora Bung Tomo Kamis 25 Juli. Dengan kondisi tersebut, otomatis Malaysia hanya punya waktu istirahat bersih 1 hari, yaitu pada Jumat 26 Juli. Pelatih Malaysia Juan Torres Garrido mengaku bahwa timnya punya kekurangan dibandingkan timnas Indonesia U19 soal waktu istirahat. Garuda Nusantara sudah punya waktu libur pada Kamis 25 Juli, sejujurnya itu kerugian besar istirahat hanya sehari buat kita, kata Juan Garrido dalam sesi konferensi pers usai laga lawan Thailand. Dikutip dari Antara, walaupun kalah dari segi waktu istirahat, Juan Garrido meyakini Malaysia bakal tetap berusaha tampil kompetitif di hadapan Indonesia. Karena mereka Indonesia punya lebih dari 24 jam istirahat ekstra daripada kami. Sebuah keuntungan besar bagi mereka, tetapi itu adalah turnamen. Kami harus menyesuaikan kondisi. Kami akan bersiap di hari terakhir sesuai jadwal. Kami akan menghadapi dalam kurung Indonesia dengan cara terbaik, ucap Juan Garrido. Malaysia bermain imbang 1-1 lawan Thailand. Hasil imbang tersebut mengantar Malaysia meraih 7 poin, sama halnya dengan Thailand, dan berhak atas posisi puncak klasemen karena unggul selisih gol. Sedangkan timnas Indonesia U19 lolos ke babak semifinal dengan status juara grup A. Garuda Muda mencatat nilai sempurna hasil 3 kemenangan di laga penyisihan. Duel timnas Indonesia U19 versus Malaysia akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo Sabtu 27 Juli pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Mantap! Timnas full kekuatan. Indra Syafri bawa kabar baik. Pemain ini siap tampil dijamin Malaysia auto ketar-ketir. Wilber Jardim diprediksi akan siap tampil untuk timnas U19 Indonesia pada laga semifinal nanti. Indonesia akan bertanding melawan Malaysia di babak semifinal ASEAN Cup U19 2024. Bagi Indonesia, melaju ke partai puncak tentu jadi misi utama dan bisa sarana untuk mematangkan tim. Skuad Garuda Nusantara akan berusaha membawa pemainnya di laga tersebut. Apalagi Wilber masuk dalam tim utama dan rotasi tentu akan jadi opsi selanjutnya bagi Indonesia. Indra Syafri memberikan sinyal bahwa Wilber siap tampil untuk semifinal. Dia terlihat langsung membimbing Wilber dalam sebuah sesi latihan skuad Garuda Nusantara. Hal ini jadi kabar baik karena sang pemain memiliki peran cukup krusial di sektor bek kanan tersebut. Fokus semifinal Wilber Jardim, tulis Indra Syafri di laman Instagram pribadinya. Dokter Timnas U17 Indonesia Asep Aziz menjelaskan bahwa tim kondisi Wilber masih dalam pantauan.
Mereka akan berusaha mempersiapkan sang pemain agar bisa segera pulih dan tersedia untuk skuad Garuda Nusantara. Masih kita observasi terkait cedera Welber. Ya, doakan yang terbaik, kata Asep Aziz dilansir bolasport.com dari laman kompas.com. Sebelumnya, cedera pemain Sao Paulo U17 ini terlihat cukup parah. Welber bahkan harus menggunakan kursi roda saat keluar Stadion Gelora Bung Tomo. Namun dia sempat buka suara untuk siap tampil di babak semifinal nanti. Halo Sobat Garuda, saya baik-baik saja. Ayo ke semifinal, ujar Welber Jardim dilansir bolasport.com dari akun TikTok resmi milik Timnas Indonesia. Indra Syafri tentu akan memiliki pertimbangan khusus saat memasang Welber di laga semifinal. Membawa sang pemain dari bangku cadangan bisa jadi opsi terbaik agar dia bisa fit untuk laga selanjutnya. Namun, peran krusial Welber bisa jadi memuat pemain tersebut langsung tampil sejak menit awal untuk mengejar gol. Bikin bangga di Eropa. Pemain Indonesia ini jalani TC bersama klubnya. Siap-siap tampil gacor saat berseragam Timnas Indonesia. Sebagian besar pemain Timnas Indonesia yang berkarier di luar negeri kini tengah sibuk mengikuti training center pramusim bersama klubnya masing-masing. Salah satu pemain tersebut adalah Calvin Verdon. Verdon baru saja selesai melakoni persiapan pramusim bersama klub Eredivisie NEC Nijmegen di Austria. Tepatnya di Schroevenbeek Alpen Resort yang memiliki udara sejuk dan pemandangan yang indah. Kamp pelatihan di Austria telah usai. Setelah 8 hari yang indah di Schroevenbeek Alpen Resort, NEC kembali ke Nijmegen, bunyi rilis di situs resmi klub. NEC Nijmegen masih akan ditukangi oleh Rogier Meijer. Pelatih asal Belanda itu sudah menukangi klub itu sejak 2020. Skuad NEC Nijmegen disebut menjalani sesi pemusatan latihan dengan bersemangat selama berada di Austria. Kini mereka tengah kembali ke Belanda. NEC Nijmegen akan menjalani satu laga uji coba jelang bergulirnya Eredivisie 2024 per 2204. Calvin Verdon dan kawan-kawan terlebih dahulu akan menjajal Olympiakos sebelum benar-benar bertarung di ajang resmi. Minggu lalu kami berlatih keras memainkan pertandingan latihan dan tentunya ada waktu untuk bekerja membangun tim, jelas NEC. Calvin Verdon masih terikat kontrak dengan NEC Nijmegen. Kontrak terkininya bersama klub itu baru akan berakhir pada musim panas 2025. Calvin Verdon sempat mengungkapkan keinginan meninggalkan NEC Nijmegen beberapa waktu lalu. Pemain berusia 27 tahun itu berniat bermain di luar Belanda. Namun, sampai saat ini kabar itu tampak menguap begitu saja. Calvin Verdon sepertinya akan bertahan di Belanda bersama NEC Nijmegen. Timnas Malaysia U19 mengalah dari Thailand U19 demi menghindari Timnas Indonesia U-Strip 19 di semifinal Piala AFF U19 2024. Laga Timnas Malaysia U19 versus Thailand U19 yang merupakan matchday pamungkas grup C Piala AFF U19 2024 akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, pada Kamis 25 Juli 2024 sore waktu Indonesia Barat. Laga ini penting bagi kedua tim untuk mengetahui siapa lawan mereka di semifinal Piala AFF U19 2024. Setelah melewati 2 laga di grup C, posisi puncak ditempati Timnas Malaysia U19 dengan 6 angka. Menyusul di posisi 2 ada Thailand U19 juga dengan 6 angka. Malaysia U19 berhak menempati posisi yang lebih baik ketimbang Thailand U-Strip 19 karena unggul selisih gol yakni plus 16 berbanding plus 7. Jika kondisi ini tidak berubah, siapa lawan mereka di semifinal Piala AFF U19 2024? Merujuk kepada bagan yang ada, juara grup C akan menantang juara grup A, Timnas Indonesia U-Strip 19. Sementara itu, runner-up grup C akan bersua juara grup B, Timnas Australia U-Strip 19.
Hal itu berarti Malaysia U19 akan menantang Timnas Indonesia U19 dan Thailand U19 bentrok Timnas Australia U19. Lantas, mungkinkah Malaysia U19 kalah dari Thailand U19 demi menghindari Timnas Indonesia U19? Malaysia U19 jelas berada di bawah tekanan jika dihadapkan dengan Timnas Indonesia U19. Pertama, mereka akan dihadapkan dengan puluhan ribu supporter yang memadati Stadion Gelora Bung Tomo pada Sabtu 27 Juli 2024 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Secara kualitas, Timnas Indonesia U19 juga tak perlu diragukan lagi. Skuad asuhan Indra Syafri ini menyapu bersih 3 laga fase grup dengan kemenangan. Satu lagi, secara istirahat, skuad Timnas Indonesia U19 juga jauh lebih panjang ketimbang Malaysia U19. Jarak antara laga terakhir fase grup Timnas Indonesia U19 dengan semifinal adalah 4 hari. Hal itu berarti Timnas Indonesia U19 memiliki waktu istirahat selama 3 hari. Sementara itu, Timnas Malaysia U19 hanya memiliki waktu istirahat selama 1 hari untuk mempersiapkan diri menghadapi laga semifinal Piala AFF U19 2024. Bagaimana jika Malaysia U19 dipertemukan dengan Australia U19? Peluang Malaysia U19 menumbangkan Australia U19 cukup besar. Pertama, laga semifinal digelar siang hari. Bermain siang hari tentu menyulitkan para pemain Australia U19 yang biasa bermain di cuaca dingin. Selain itu, di level U19, Malaysia U19 beberapa kali merepotkan Australia U19. Apakah sederet analisis di atas membuat Malaysia U19 sengaja melepas laga kontra Thailand U19 demi menghindari Timnas Indonesia U19 di semifinal Piala AFF U19 2024? Janji pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong seusai menerima Golden Visa dari Presiden Republik Indonesia RI Joko Widodo alias Jokowi. Shin Tae-yong langsung menerima Golden Visa ini secara langsung dari Presiden Jokowi di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta, Kamis 25 Juli 2024. Golden Visa sendiri diketahui merupakan layanan yang bisa memberikan izin tinggal bagi warga negara asing WNA dalam waktu 5-10 tahun. Golden Visa ini diberikan kepada WNA yang berinvestasi di Indonesia dalam jumlah tertentu dan dinilai bisa memberikan manfaat bagi perekonomian tanah air. Orang nomor 1 di Indonesia ini memberikan akses perdana ke Shin Tae-yong secara simbolis. Seperti diketahui, Shin Tae-yong dipastikan telah memperpanjang kontrak dengan PSSI untuk menukangi Timnas Indonesia hingga 2027. Untuk itu, dengan adanya Golden Visa ini, Shin Tae-yong tak harus sering ke kantor imigrasi mengurus perpanjangan kerja. Pelatih asal Korea Selatan tersebut bisa fokus menukangi Timnas Indonesia dan kemudahan lainnya ia bisa keluar masuk tanah air dengan mudah. Setelah menerima Golden Visa ini, Shin Tae-yong pun mengucapkan banyak rasa terima kasih kepada Presiden. Ia bahkan berjanji kepada Presiden Jokowi akan berusaha keras untuk sepak bola Indonesia. Pelatih berusia 53 tahun tersebut ingin bisa membawa skuad Garuda terbang tinggi. Terima kasih banyak kepada Bapak Jokowi, tulis Shin Tae-yong sebagaimana dikutip dari Instagram pribadinya Kamis 25 Juli 2024. Saya akan berusaha lebih keras untuk masa depan sepak bola Indonesia, ucapnya. Ayo Garuda terbang tinggi. Mantan pelatih Korea Selatan di Piala Dunia 2018 ini memang diberikan kemudahan selama di Indonesia, tentu bukan tanpa alasan. Shin Tae-yong selama menukangi Timnas Indonesia sudah mencatatkan beberapa sejarah buat tim Merah Putih. Ia berhasil membawa tim nasional dari kelompok usia hingga senior lolos bersamaan ke putaran final Piala Asia. Selama tampil di Piala Asia, Shin Tae-yong berhasil membawa Timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar untuk pertama kalinya. Kemudian ia juga berhasil membawa Timnas U23 Indonesia melaju ke semifinal pertama kalinya di Piala Asia U20 2024. Bahkan mereka bisa tampil di playoff Olimpiade 2024, meski akhirnya gagal tampil dalam ajang 4 tahunan tersebut.
Tak hanya itu, Shin juga berhasil membawa timnas Indonesia saat ini menempati posisi ranking ke-133 dunia dari 175 FIFA saat pertama kali menjabat. Selain itu, saat ini timnas Indonesia juga dipastikan bakal tampil dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ini adalah perjuangan timnas Indonesia apabila ingin bisa tampil di putaran Piala Dunia 2026. Saat ini Indonesia menjadi satu-satunya wakil dari Asia Tenggara yang bakal tampil di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan catatan mentereng Shin Tae-yong bersama tim Merah Putih ini bukan hal aneh apabila Presiden Jokowi memberi apresiasi dengan memberikan Golden Visa.